Shadaqallahul azim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah katakan sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Nah, timbul pertanyaan. Di dalam surat Al-Qadar tersebut Allah katakan kami turunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Nah, sedangkan di bulan Ramadan ini ada yang namanya malam nuzulul Quran, yaitu tanggal berapa? 17 Ramadan. Setiap malam 17 senantiasa umat Islam memperingati yang namanya malam nuzulul Quran. Arti nuzulul Quran itu kurang lebih apa? Nuzul artinya turun, Al-Quran berarti nuzulul Quran itu artinya turunnya Al-Quran. Di satu sisi dikatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Tapi di sini diperingatin malam turunnya Al-Quran itu adalah malam 17 Ramadan. Nah, ini ada sedikit perbedaan Pak ya. Ada sedikit perbedaan. Gimana perbedaannya? Jadi Allah turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar itu betul. Tapi proses penurunannya adalah Allah turunkan Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Itu secara sekaligus. Yang jumlahnya berapa Al-Quran itu? 30 juz. Berapa surat? 114 surat. Berapa ayat? 6.666 ayat, kurang lebih seperti itu. Yang sudah hafal kita berapa juz? Juz amma insyaallah ya, juz 30 ya. Juz 30, bukan 30 juz. Tapi lumayan juz 30 juga ya. Dahsyat luar biasa. Nah, apalagi ini kan momennya momen Ramadan. Momen Ramadan itu biasanya 1 bulan udah berapa khataman nih kita ya? 2 ya. Jadi 10 hari pertama itu 1 kali khatam gitu ya. 10 kali kedua 2 kali, berarti berdua kali ya. Ini 10 hari ke 3. Jadi kalau 1 harinya 3 juz itu bisa seperti itu. Tapi nggak 3 juz ya, minimal 1 juz itu ya. Kalau 1 juz berarti 1 bulan ini kita selesai 1 khotam Al-Quran. Berarti sekarang malam ke 23 baru 22 juz ya. Tinggal 8 juz lagi, insya Allah. Iya. Kan sekarang banyak yang dikatakan program one day one juz. Apalagi sekarang pada pegang HP ya. Saya teringat ada Gubernur Jawa Barat. Ada yang tahu Gubernur Jawa Barat siapa? Pak Ahmad Heriawan. Pak Ahmad Heriawan itu jangan disalah, itu istiqomah 1 hari 1 juz. Beliau itu kemana-mana di mobil bawa Quran, di kantornya juga ada Al-Quran. Bahkan momen ngantri pun gitu, dia ngomong ngantri itu selalu baca Quran. Banyak teman-teman, dulu kan saya pernah mondok Quran juga ya. Dulu saya pernah mondok Quran di Sukabumi, tapi tidak sampai selesai. Waktu itu sampai saya pernah di SIMA itu sampai 15 saja, sampai 15 juz. Entah kenapa itu godaannya kalau ngafalin Quran itu luar biasa. Pokoknya kalau udah dapat 15 luar biasa dah godaannya gitu. Luar biasa, dahsyat. Tapi mudah-mudahan senantiasa Allah istiqomahkan lah. Tapi sampai sekarang juga saya jaga hafalan, saya ziyadah nambah sama teman-teman yang pada hafal Quran itu masih terus usaha, walaupun masih di sela-sela kesibukan warawiri lah. Makanya
Apalagi teman-teman nih banyak waktu, kan liburnya 3 hari ya, Jumat, Sabtu, Minggu, betul nggak? Sabtu Minggu. Sabtu Minggu aja. Sabtu Minggu. Lembur Pak. Oh ya, 2 hari dong ya, Sabtu Minggu. Nah, mudah-mudahan kita bisa manfaatin lah. Sama-sama kita bisa manfaatin, minimal kita kalau kata Ustaz Yusuf Mansur mah one day one ayah. Lumayan itu. One day one ayat. 1 hari 1 ayat. Itu bisa banget. Bisa banget gitu ya. 1 hari 1 ayat. Atau kalau di Indonesia ada program seperti ayah menghafal. Ayah menghafal itu biasanya 1 minggu dikasih 1 ain. 1 ain itu ada yang 5 ayat, ada yang 10 ayat paling banyak. Tapi itu jalan luar biasa. Bapak-bapak yang aktivitasnya nasi goreng, jualan nasi goreng, itu 1 tahun dia hafal 3 juz. Dahsyat luar biasa. Padahal menyempatkan waktu dari sisa dia bekerja nasi gorengnya itu. Kan nasi gorengnya didorong tuh. Selesai dia pulang itu, selesai bawa. Nah, sambil jalannya itu kan 1 hari 1 ayat doang. 1 hari 1 ayat, jadi sistemnya ya bisa sambil dengerin 1 ayat yang diulang-ulang gitu kan, secara sesuatu yang diulang-ulang itu tufidul faham, akan menimbulkan kepahaman. Mudah-mudahan lah semuanya juga kita bisa memanfaatkan di sela-sela waktu kita. Al-mutakallim dakhilun ala takallumihi. Pada dasarnya ini adalah cambuk buat diri saya juga gitu ya. Al-mutakallim dakhilun ala takallumihi. Intinya adalah menasihati diri sendiri. Cuma di depan sahabat-sahabat sekalian. Itu kembali lagi, malam Lailatul Qadar itu Allah turunkan Al-Qur'an dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, atau yang disebut langit pertama, atau yang disebut dalam tafsir itu adalah Baitul Izzah. Itu secara sekaligus Allah turunkan sekaligus, yang 30 juz, 114 surat, dan juga 6.666 ayat. Nah, adapun proses nuzulul Quran, diturunkannya Al-Quran pertama kali itu adalah pada malam 17 Ramadan. Makanya setiap 17 Ramadan itu diperingati dengan namanya nuzulul Quran. Itu adalah proses pertama kali Allah turunkan Al-Quran dari langit pertama, ya, yang disebut Baitul Izzah itu melalui pelantaraan malaikat Jibril diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang pertama, surat pertama yang diturunkan itu masih ingat? Surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq. Ayatnya ayat berapa? Ayat 1 sampai 5. Ya, ayat 1 sampai 5. Insyaallah sambil mengingat memori kita dulu waktu sekolah agama mungkin ya. Sebutnya, coba bacakan surat yang pertama kali diturunkan. Nah, waktu kecil insyaallah lah pasti saya juga masih ingat ya. Sekali lagi berarti yuk sama-sama kita bacakan surat pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad melalui pelantaraan malaikat Jibril, turunnya pada malam 17 Ramadan. Ingat, suratnya adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bareng-bareng lagi ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahu
surat pertama yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Disebutnya adalah malam nuzulul Quran, malam turunnya Al-Quran. Jadi sesuai dengan tafsir, dengan definisi daripada Al-Quran, kalamullah al-munazzal ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati malaikati Jibril al-muta'abbad bitilawatihi. Al-Quran itu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui pelantaraan malaikat Jibril al-muta'abbadu bitilawatihi, yang apabila dibaca akan senantiasa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan disalah, jangan dikira tadi kita baca-baca Al-Quran bareng-bareng itu insya Allah dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Satu huruf Al-Quran itu Allah balas dengan 10 kali kebaikan. Alif, lam, mim, 3 huruf. Nah, berarti Allah balas dengan 30 kebaikan. Entah tadi kita berapa huruf, mudah-mudahan Allah juga senantiasa balas dengan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan. Itu perbedaannya ya antara Lailatul Qadar dengan nuzulul Quran. Kemudian ketika kita berbicara masalah Al-Quran, senantiasa ketika kita baca Al-Quran, kita akan menemukan kesempurnaan bacaan Al-Quran itu ketika apa? Yaitu ketika kita menemukan yang namanya wakaf. Ada wakaf yang namanya wakaf lazim, wakaf jaiz, atau mutlak, atau mim. Ketika kita baca Quran nih, kita belum nemuin wakaf, sampai terus kita baca, belum sampai berhenti, maka belum sempurnalah bacaan kita. Tapi ketika kita sudah waktunya berhenti, waktunya ketemu wakaf, maka disitulah kesempurnaan bacaan akan kita dapatkan. Ya, jadi sempurnanya baca Al-Quran adalah ketika kita menemukan yang namanya wakaf. Jadi wakaf itu artinya apa? Berhenti. Jadi selama belum ketemu wakaf, ya belum berhenti. Ya, berarti belum sempurnalah bacaan kita. Bacaan Al-Quran kita belum sempurna. Tapi ketika kita terus baca terus sampai kita kapan mau diberhenti, carilah wakaf yang betul sehingga sempurnalah bacaan kita dengan akhiri sadaqallahul azim. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada bahasa atau kata yang artinya sama tapi maksudnya berbeda. Tadi kita bisa menemukan kesempurnaan bacaan Al-Quran ketika kita sudah menemukan yang namanya wakaf. Artinya wakaf adalah berhenti. Ada yang artinya berhenti juga namanya wukuf. Ya, wukuf artinya berhenti. Tapi yang namanya wukuf itu identik biasa dengan apa? Dengan ibadah haji. Adalah rukun Islam yang ke-5. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan ibadah haji. Amin. Tapi ibadah haji ini berhubungan dengan uang ya. Iya. Ada uangnya ada. Jadi kalau mau ibadah haji belum ada uangnya, selamat bermimpi. Iya. Tapi yang namanya haji itu adalah tergantung nasib. Ya Pak ya? Kalaupun kita punya uang tapi belum ada panggilan, belum ada nasib, belum tentu berangkat. Tapi sebaliknya, ketika kita belum punya uang tapi sudah nasib, insya Allah berangkat. Tapi yang luar biasa itu uangnya ada, nasibnya ada, itu cepat itu. Ya, cepat. Nasibnya, caranya gimana? Kalau di Indonesia mau hajian itu daftar sekarang itu 15 tahun kemudian baru bisa berangkat. Nih makanya kita sayangkan nih. Sayangkan tuh gimana? Nih buat sahabat-sahabat di sini yang kita
Tahu nih kan luar biasa tuh tiap bulannya itu ya. Kalau dibandingin sama orang Indo, ini daftar di Indo. Kalau nggak daftar dari sekarang, itu kayaknya keburu tua dah.